Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi yang menjadi sumber dari kesalahpahaman ini adalah berdalil dengan sebagian meninggalkan sebagian, dan juga apakah sikap seperti itu ketika mereka bermuamalah dengan nusus ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah, maka ini menjadi sebab dari ketergelinciran itu. Begitu juga ketika bermuamalah dengan kalam ulama, sehingga keanehan-keanehan itu pun akhirnya kita dengar, kan? Akhirnya kita dengar keanehan-keanehan seperti itu, mengatakan seperti yang tadi saya singgung, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan Ibnu Arabi, Syekh Muhammad bin Wahab tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada kuburan Ahmad Badawi. Dia tidak lihat pada kalimat lainnya yang menjelaskan bahwa beliau mengkafirkan. Seperti itu. Jadi ini yang sumber dari kesalahpahaman. Meskipun kembali kepada pondasi dari keyakinan kita bahwa kalamul ulama bukan dalil. Artinya kalaupun Syekh Muhammad bin Wahab tidak mengkafirkan terus kita ikut Syekh Muhammad bin Wahab, natba' dalil. Yang kita ikuti apa? Dalil. Ini aslud dalal, sumber dari kesesatan. Kalau Syekh Muhammad bin Wahab mengkafirkan, kita ikut mengkafirkan. Syekh Muhammad bin Wahab tidak mengkafirkan, kita tidak ikut mengkafirkan. Nah, ini kekeliruan, dan namanya taklid ternyata masih bersarang dalam sebagian diri kita. Disebabkan karena hawa. Al-muhim, kita kembali kepada pembahasan bahwa ini sumbernya adalah pemahaman al-irja, yaitu menyatakan bahwa cukup mengucapkannya saja tanpa memahaminya. Yang lainnya mengatakan cukup mengucapkan, memahami tanpa mengamalkannya. Kata beliau qala. Jadi saya nukil perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq. Beliau di kalangan ulama Saudi itu levelnya di atasnya mufti sekarang. Beliau termasuk dari gurunya mufti. Walaupun yang menjadi mufti siapa? Syekh Abdul Aziz, Alu Syekh sekarang. Tapi Syekh Abdurrahman Barraq ini levelnya beliau tingkat guru-gurunya mufti. Dan beliau sudah tua, sangat sepuh sekali. Beliau mensyarah kitab ini, Kitab Tauhid, karya Al-Imam Ibnu Rajab. Kata beliau dalam syarahnya yang terkait dengan pembahasan kita, wala inna madhab al-murji'ah fi haqiqat al-amri yuaddi ila istighfaf bi hadzal din. Ini masalahnya. Sesungguhnya madhab murji'ah pada hakikat perkaranya itu menyeret seseorang untuk meremehkan agama. Istighfaf bi hadzal din. Wa yuaddi ila al-jur'ah ala irtikabil muharramat min kaba'iri dzunub. Dan menyeret seseorang untuk berani dalam melakukan hal-hal yang diharamkan dari dosa-dosa besar. Kata beliau qala wa ma huwa akbaru minha, dan juga yang lebih besar daripada itu, sehingga menggampangkannya. Minasyirk, menggampangkan kesyirikan. Mithlu tawaf bil kubur, seperti tawaf di kuburan, wa dzhabil amwat, menyembelih untuk orang mati, wa du'a, berdoa untuk meminta-minta kepada mereka, wal istighatsah bihim, dan minta keselamatan melalui mereka. Ini akibat dari apa? Paham tadi. Sehingga mereka menggampangkan maksiat, menggampangkan syirik akbar. Dan yang ajaibnya mengatakan bahwa mereka laisu kuffar. Mereka bukan orang kafir, sehingga tanpa disadari melegalkan perbuatan tersebut. Dan waqad qil, telah diucapkan. Saya rasa semoga yang mengucapkannya tarajuk dari ucapannya. Mengatakan bahwa orang yang berijtihad dalam syirik akbar, maka dia dapat satu pahala. Min aina hadza? Kalau dia nisbatkan ucapan ini kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ghalita fi fahmi. Salah paham dalam ucapannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara tentang masalah bid'ah. Orang yang melakukan kebid'ahan qad yu'jar ala asli niyati. Dia dapat pahala atas asal niatnya. Asal niatnya pengen kebaikan. Ini bicara tentang bid'ah, kemudian konteksnya kita rubah kepada syirik akbar. Bukankah malah yang seperti itu akan menjadikan orang-orang dari kuburiyun memiliki hujjah ketika kita ajak mereka untuk tinggalkan kesyirikan, mereka katakan saya ijtihad. Sehingga ucapan yang seperti ini meruntuhkan dakwah tauhid min asli, mencabut dakwah tauhid dari akarnya. Kalau mereka paham. Ini bahaya, sangat bahaya sekali.
Ya, sehingga Ahlus Sunnah tidak memiliki dalil di hadapan kuburiyun dengan alasan ya bahwa kami berijtihad dan kami dapat pahala. Ya, kaif hada? Ini adalah kesalahan dalam memahami kalamul alim, kesalahan dalam memahami kalam al-ulama. Kata beliau qala, "Inna hadzal manhaj jarra ila hadzal waqi'il alim." Sesungguhnya manhaj ini yang menyeret kepada realita yang menyedihkan. Fayakfika an taqula bilisanika la ilaha illallah. Cukup bagimu mengucapkan dengan lisanmu la ilaha illallah. Wa in fa'alta ma fa'alta. Apapun walaupun apa yang kamu lakukan min nawaqidid din, dari pembatal-pembatal agama, minal kufri wasyirk billahil azim, dari kesyirikan dan kekufuran kepada Allah yang Maha Agung. Wa lihadza yadhkuru ahlul ilm. Oleh karena itu ahlul ilm menyebutkan anna madzhab ghulatil murji'ah, bahwa mazhabnya ya, murji'ah yang gulu mabniun ala maqula, itu dibangun di atas pendapat mereka, la yadurru ma'al imani dzam, tidak memudaratkan ya, dosa itu tidak memudaratkan selagi orangnya masih beriman. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, sama seperti halnya ya ketaatan tidak berguna selagi orang itu masih kafir. Yang kedua betul. Ya, yang kedua betul. Apa itu? Bahwa yang namanya kekufuran ya, kalau orang itu mengerjakan ketaatan enggak berguna. Betul. Ya, tapi yang pertama galat, keliru. Ya, mereka mengatakan bahwa ya dosa itu tidak merusak keimanan. Ya, ini ya sumber dari mazhab al-Murji'ah al-Ghulat. Kata beliau qala wal imanu indahum huwa at-tasdiq wal i'tiraf, dan keimanan menurut kelompok Murji'ah Ghulat ini hanya membenarkan, hanya mengakui. Artinya tanpa harus amal. Tanpa harus amal. Wa nususus syara' dallat ala anna adh-dhunub tadurru ashabaha. Sedangkan nas-nas syariat menunjukkan bahwa yang namanya dosa itu berakibat buruk kepada ya pelakunya. Fa hunaka dhunubun tujibul kufri wal khulud fin nar liman mata alaih. Karena di sana ada dosa-dosa yang mengakibatkan pelakunya menjadi kafir dan kekal di neraka bagi orang yang mati di atasnya. Ini mazhab Murji'ah. Ya, dan Ahlussunnah wasat, ada di tengah-tengah di antara orang-orang Murji'ah dan Khawarij. Ya. Maka kelari dari ya paham al-Khawarij ya, tanpa hati-hati dari paham irja, waqa'a fil irja. Jatuh kepada irja. Ya, lari dari paham irja tanpa hati-hati dari paham Khawarij, jatuh kepada paham Khawarij. Maka Ahlussunnah harus ya hati-hati dalam perkara ini, bahwa mereka alal wasat. Mereka ada di tengah-tengah. Kata beliau qala wa yuqabilu manhajal irja manhajul ladzina yukaffiruna bidzunub. Ya, dan kebalikan dari manhajnya irja adalah manhajnya orang-orang yang mengkafirkan dengan dosa. Siapa mereka? Wahumul khawarij. Jadi al-khawarij alladzina yukaffiruna bidzunub, yang mengkafirkan dengan dosa. Orang yang melakukan maksiat kafir. Ya. Adapun mengkafirkan dengan mukaffirat laisa minal khawarij fi syai'. Bukan termasuk dari akidah khawarij sama sekali. Orang yang menyembah kuburan, yang mengkafirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengkafirkannya Allah dalam Al-Qur'an, yang mengkafirkannya para ulama al-a'lam. Ya, mengkafirkannya para ulama al-a'lam. Fahuma ala tarafai naqid. Ini dua mazhab yang saling bertolak belakang. Wa amtanallahu ala ahli sunnah an ja'alahum ala siratin mustaqim. Lalu Allah anugerahkan kepada ahli sunnah, Allah jadikan mereka di atas jalan yang lurus di antara mereka dan mereka. Fahum wasatun fi asma'iddin wal iman wal ahkam. Maka ahli sunnah berada di tengah-tengah dalam perkara ini. Nah, kemudian di tempat lain beliau mengatakan, "Falladzi yaqul bilisani la ilaha illallah." Ini masih pada pembahasan kita. Maka orang yang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, wala yabra' minal musyrikin, dan tidak berlepas diri dari musyrikin, wa syirkihim, dan dari kesyirikan mereka, wala ya'taqidu butlana ma hum alaihi wa dhalalihim, dan tidak meyakini akan batilnya ajaran mereka dan kesesatan mereka, falaisa lahu min hadhil kalimah illa qaulul lisan faqat. Maka tidak ada bagi mereka dari kalimat la ilaha illallah ini kecuali hanya ucapan lisan saja. Siapa mereka? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak berlepas diri dari musyrikin dan tidak berlepas diri kesyirikan mereka. Jadi harus diikuti dengan amal. Berlepas diri kesyirikan artinya tidak mengerjakannya. Ya. Dan juga harus berlepas diri dari musyrikin. Ya, dan meyakini akan batalnya ajaran mereka. Ya, bahwa ajaran mereka ajaran yang batil, bahwa ajaran mereka ajaran yang sesat. Tapi yang tidak terpenuhi padanya perkara-perkara ini, ya, tidak berlepas dari kesyirikan, tidak berlepas dari musyrikin, ya, tidak meyakini batalnya ajaran mereka,
mereka seperti yang dikatakan oleh Syekh. Falaisa lahum min hadhil kalimah illa qaulul lisan faqat. Mereka tidak ada bagian dari kalimat la ilaha illallah ini kecuali hanya ucapan lisan saja. Wala hadza lahum mimma taqtadi i'tiqadan wa amalan, dan mereka pun juga tidak memiliki bagian dari ucapan ini dari yang berupa keyakinan dan amalan. Fa idza taqada insanun bi za'mi annahu yabra' minal musyrikin wa annahu yaqulu la ilaha illallah wa annahu la yastahiqqul ibada illa Allah wa anna kullama siwahu la yastahiqqul ibada wa ma'a dzalika fa huwa mu'ridun an ibadatillah. Kemudian beliau berbicara tentang kondisi lain. Apabila ada seorang yang meyakini menurut dia bahwa dia berlepas diri dari musyrikin dan bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya siapapun selain Allah tidak berhak diibadahi, tapi bersama dengan itu dia berpaling dari beribadah kepada Allah. Ya, keyakinannya meyakini itu. Ya, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Fa ayyu ma'na li hadzal i'tiqad wa hadzal iqrar? Ini madzhab irja. Ya. Lalu apa maksud dari keyakinan ini tapi dia tidak mau beramal? Jadi harus dengan amal. Amal itu berupa apa? Beribadah kepada Allah, meninggalkan ibadah dari selain Allah. Ini amalnya. Amalnya dua. Dia harus beribadah kepada Allah, yang kedua harus apa? Meninggalkan ibadah dari selain Allah. Ya, adapun orang yang cuman beribadah kepada Allah saja, tidak meninggalkan beribadah kepada selain Allah, ahlu muslim, laisa muslim. Ibadah kepada Allah, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tapi juga beribadah kepada selain Allah, laisa muslim. Begitupun juga orang yang beribadah kepada selain Allah, tidak beribadah kepada Allah. Ya, maka orang itu bukan orang muslim. Fa ayyu ma'na li hadzal i'tiqad wa hadzal iqrar? Lalu apa maksud dari keyakinanmu? Inna i'radahu an ibadatillah yukadzib dakwah. Karena sungguhnya berpalingnya dia dari beribadah kepada Allah. Maksudnya dia tidak mau beribadah kepada Allah, yukadzib dakwah, itu mendustakan pengakuannya bahwa dia mengakui makna la ilaha illallah. Wa yanqudha i'tiqadahu wa iqrarahu, dan membatalkan keyakinan dia dan pengakuan dia. Walam yuhaqqiq makna la ilaha illallah, dan dia dianggap belum merealisasikan dari makna la ilaha illallah. Ya, ini naqlun muhim, nukilan yang penting, semakin memperkaya kita dalam pembahasan kita. Baik, kita ambil sedikit aja kelanjutan pembahasan. Kata beliau, qala fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffar. Karena sesungguhnya orang-orang munafik mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Sedangkan nasib mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir di lembah terdalam dari neraka jahanam. Perhatikan bahwa orang-orang munafikun mereka mengucapkan dan tidak meyakini. Tapi mereka mengamalkan enggak? Mengamalkan. Mengamalkan. Tapi mereka nasibnya lebih buruk dari orang kafir. Lantas bagaimana dengan orang yang mengucapkan? Orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak memahaminya, apalagi meyakininya, ditambah lagi tidak mau mengamalkan. Bahwa munafikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada mereka. Daripada mereka yang mereka mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak mau mengamalkan. Mengucapkan la ilaha kemudian tidak mau mengamalkan. Ma'a kaunihim yusallun wa yatasaddaqun. Padahal munafikun dahulu mereka salat dan mereka sedekah. Mereka salat dan mereka sedekah. Jadi mereka kufar. Kenapa? Karena mereka lakukan ketaatan itu semata-mata karena apa? Karena kamu flase. Kamu flase. Ingin aman. Aman dari dibunuh. Aman dari diperangi. Maka mereka pura-pura. Karena itu makna an-nifaq, yaitu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Qala ma'a kaunihim yusallun wa yasaddaqun. Padahal mereka salat dan mereka puasa. Padahal mereka salat dan padahal mereka puasa. Naam. Qala walakinnal muradu qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi. Kan tapi yang dimaukan dengan kalimat ini adalah mengucapkannya ma'a ma'rifatiha bil qalb, disertai dengan meyakininya dengan hati, wa mahabbatuha, dan mencintainya, wa mahabbatu ahliha, dan mencintai sesama pemeluknya, wa bughdu man khalafaha wa mu'adatuhu, dan membenci orang-orang yang menyelisihinya dan memusuhi mereka. Ini aslu dinil Islam. Pokok ajaran Islam. Pokok ajaran Islam adalah seperti yang disebutkan di sini. Dalam kitab beliau Aslu Dinil Islam wa Qaidatuhu,
beliau menerangkan bahwa pokok ajaran Islam itu ada dua. Kata beliau, qala aslu dinil Islam wa qaidatu amran. Pokok ajaran Islam ada dua dan kaidahnya itu ada dua. Yang pertama, al-amru bi ibadatillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Perintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Wat tahrid ala dzalik, dan menggembar-gemborkan perkara ini. Wal muwalatu fi, dan membangun loyalitas padanya. Wa takfiru man taraka, dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ya. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya, menggembar-gemborkan dalam perkara ini, membangun loyalitas di atasnya, dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Ya, enggak ada situ. Nanti kita bahas ini, ada pelajaran tersendiri nanti. Ya, ada pelajaran tersendiri. Judulnya aslu dinil Islam wa qaidatu amran. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, yang kedua al-indzaru 'anil syirik, meninggalkan dari kesyirikan. Meninggalkan dari kesyirikan. Al-indzaru 'anil syirik, meninggalkan atau memberikan peringatan dari kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, wat taghlidhu fi dzalik, dan keras dalam masalah ini. Wal mu'adatu fi, dan memusuhi dalam perkara ini, yang bangun ya bara'ah di atas perkara ini. Wa takfiru man fa'alah, dan meninggalkan orang yang, dan mengkafirkan orang yang mengerjakannya. Mengkafirkan orang yang mengerjakannya. Jadi ada dua di sini. Ya, ini aslu dinil Islam. Jadi sini Syekh Muhammad mengatakan lakinnal murad qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalb. Akan tapi maksud darinya adalah ya memahaminya dengan hati. Ya, setelah mengucapkannya, memahami dengan hati dan mencintainya. Yaitu mencintai kalimat ini. Wa mahabbatu ahliha, dan mencintai sesama pemeluknya. Ya. Wa bughdhu man khalafaha, dan membenci orang yang meninggalkannya. Wa mu'adatuhu, dan memusuhinya. Ya, jadi hadza huwal wajib, ini yang wajib. Ya, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah yang dibangun di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Naam. Baik, insyaallah pembahasan yang berikutnya adalah tentang syurutul la ilaha illallah, tentang syarat-syarat la ilaha illallah, kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Allahul musta'an wa ilaihi tuklan. Jazakumullah khairan.